Halo kultivator junior, mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6638 lama tak bertemu. Pada saat itu, semua orang di alun-alun merasa gembira. Mereka berhasil melewati ujian terakhir aliansi Chu, itu karena mereka memiliki kisah mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka telah dirugikan oleh Istana Suci Tujuh Alam dan tidak memiliki cara untuk membalas dendam sampai aliansi klan Chu muncul, memberi mereka harapan untuk membalas dendam. Beberapa orang ditindas oleh pihak lain, dan setelah mengetahui kisah Chu Feng, mereka mengembangkan kekaguman dan kerinduan padanya. Namun, ada dua orang yang hadir selain kegembiraan, juga memiliki emosi lain. Kebahagiaan itu berasal dari kebahagiaan teman-teman saya, Wang Yuxian dan Mo Yuhan. Mereka semua telah menyaksikan masa-masa ketika Chu Feng diremehkan. Semua orang tahu betapa sulitnya perjalanan Chu Feng, terutama Wang Yuxian, yang sudah mengenal Chu Feng lebih lama dan telah mengalami lebih banyak hal bersamanya. Terlepas dari reputasi Chu Feng saat ini, yang bergema di seluruh dunia seni bela diri yang luas dan terkenal di seluruh 8 sungai surgawi. Namun dia ingat bahwa kala itu, di sungai surgawi 9 jiwa, yang dianggap lebih lemah oleh dunia, banyak orang memandang rendah Chu Feng, ini termasuk teman seperguruannya. Chu Feng memiliki bakat yang bagus, namun tingkat kultivasi seseorang dicapai sedikit demi sedikit, dan jalan yang ditempuh dijalani selangkah demi selangkah. Saat ini, dibandingkan dengan Chu Feng, tingkat kultivasi banyak orang seperti semut, namun di masa lalu, mereka yang memiliki tingkat kultivasi tersebut bagaikan gunung-gunung menjulang tinggi, menghalangi jalan Chu Feng dan bahkan mengancam nyawanya. Oleh karena itu, apa yang dilihat Wang Yuxian bukanlah sekadar kemuliaan Chu Feng yang dikelilingi oleh ribuan orang. Apa yang dilihatnya masihlah sosok yang telah berjuang untuk sampai ke sini, tetapi tidak pernah melupakan aspirasi awalnya. Oh, ngomong-ngomong, izinkan saya mengenalkan Anda kepada dua teman saya. Ketika Chu Feng dan Bai Yun King mengatakan hal itu, tidak seorang pun di ruangan itu memikirkannya lagi. Lagi pula, seseorang dengan status seperti Chu Feng mengenal terlalu banyak orang, dan ada terlalu banyak ahli di aliansi klan Chu. Memperkenalkan teman adalah hal yang sangat normal. Namun, baru setelah Chu Feng berbalik dan mengarahkan pandangannya ke arah Wang Yuxian, dia melihat cahaya itu. Wang Yuxian kemudian menyadari bahwa dia telah diperhatikan oleh Chu Feng. Seperti yang diperkirakan, Chu Feng berjalan menuju Wang Yuxian, dan orang-orang dengan bijaksana memberi jalan untuknya. Chu Feng berbicara bahkan sebelum dia mendekat, sudah lama tidak bertemu denganmu. Senyum Chu Feng tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakakraban. Di matanya, tidak ada perbedaan status atau kedudukan karena yang ada hanyalah teman-teman lamanya yang telah lama hilang. Hal ini juga menguatkan keyakinan Wang Yuxian bahwa Chu Feng masih tetap Chu Feng yang sama. Sudah lama tidak bertemu denganmu, Wang Yuxian langsung membalas dengan senyuman, tetapi kemudian tampak terkejut. Karena sudah lama tidak bertemu, Mo Yuhan, yang berdiri di sebelahnya, juga mengatakan hal yang sama pada saat yang bersamaan. Ketika Wang Yuxian memandang Mo Yuhan dengan heran, Mo Yuhan juga memandangnya dengan keterkejutan yang sama. Seketika itu juga, mereka berdua tertawa. Mereka sudah menduganya pihak lain juga mengenal Chu Feng. Apa yang terjadi antara kalian berdua? Chu Feng sudah tiba, kata-katanya menguatkan kecurigaan mereka. Ini mungkin memang takdir, Wang Yuxian berkata sambil tersenyum. Mo Yuhan tersenyum tipis. Mungkin karena ia telah terlalu lama kesepian, kehadiran orang yang dikenalnya seperti Chu Feng memberinya perasaan hangat. Setelah basa-basi singkat, Chu Feng langsung pindah ke tempat lain dan memperkenalkan teman-temannya, termasuk Xiao Yuer, Long Chengyu, dan Long Musi, kepada mereka.
Saya ingin memperkenalkannya kepada Wang Yuxian dan Mo Yuhan. Secara logika, umur Fei tidak sama dengan umur Chu Feng. Namun saat ini, Fei mengatakan bahwa dia seangkatan dengan Chu Feng dan yang lainnya, hanya sedikit lebih tua, dan bersikeras untuk ikut terlibat. Chu Feng tidak keberatan dengan hal-hal itu, jadi dia membawanya serta. Setelah mengetahui bahwa Wang Yuxian dan Mo Yuhan berteman dengan Chu Feng, Long Chengyu dan yang lainnya sama sekali tidak memandang rendah mereka. Sebaliknya, mereka sangat antusias terhadap mereka. Meskipun begitu, ketika Mo Yuhan mendekati Xiao Yu'er, Long Chengyu, dan para jenius terkenal lainnya, dia tetap tampak sangat pendiam. Perbedaan status sosial mereka tertanam kuat dalam pikirannya dan akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari batasan ini dalam waktu singkat. Wang Yuxian, yang berasal dari latar belakang yang bahkan lebih buruk, dengan cepat beradaptasi dan berteman dengan orang-orang berstatus tinggi ini. Meskipun pertemuan antar rekan sejawat hanya berlangsung selama 2 jam, semua orang sangat gembira dan mengobrol dengan ramah. Selama percakapan itu, Chu Feng banyak belajar. Sebagai contoh, bagaimana Wang Yuxian dan Mo Yuhan bertemu, dan mengapa mereka bergabung dengan aliansi klan Chu? Sebagai contoh, Feng Ling masih dalam pengasingan, tetapi kultivasinya seharusnya telah meningkat pesat setelah dia keluar. Liu dan Bayun King datang untuk mendukung Chu Feng terlebih dahulu karena mereka khawatir dia akan kekurangan bantuan. Tetapi mereka juga meninggalkan surat untuk Feng Ling, memberitahunya bahwa dia juga akan datang untuk mendukung Chu Feng setelah dia keluar dari pengasingan. Namun, ada beberapa hal yang tidak pantas dibicarakan dalam situasi seperti ini. Jadi, setelah pesta berakhir, Bayun King dan Liu bertemu kembali dengan Chu Feng, dan Chu Feng diberitahu bahwa Wen Sui bermaksud mengambil tindakan terhadap Liu. Meskipun kejadian ini membuat hati Chu Feng terasa tegang, karena pelakunya adalah Wen Sui, hal itu tidak tampak begitu tak terduga atau mengejutkan. Ini adalah kelalaian saya. Syukurlah, kalian semua baik-baik saja, kata Chu Feng kepada Liu dan Bayun King dengan nada mencela diri sendiri. Meskipun tidak diketahui mengapa Wen Sui membiarkan Liu pergi, masalah itu sendiri memang cukup berbahaya. Saudaraku, jangan berkata seperti itu. Jika bukan karena Anda, Nona Liu dan saya pasti sudah mati di alam bintang abadi saat itu. Lagi pula, Nona Wen Sui mungkin tidak memiliki niat buruk, mungkin dia benar-benar hanya ingin menguji ketulusan saya terhadap Nona Liu. Begitu Bayun King mengatakan itu, Liu menatapnya dengan tajam. Chu Feng juga tahu bahwa Bayun King telah memperhatikan hubungannya yang baik dengan Wen Sui dan tidak ingin masalah ini memengaruhi hubungannya dengan Wen Sui. Itulah sebabnya dia mengatakan hal itu. Saudaraku, berdasarkan pemahamanku tentang Wen Sui, dia mungkin benar-benar berniat melakukan sesuatu saat itu, tetapi aku tidak tahu mengapa dia berhenti. Kalau begitu, aku akan kembali ke sekte bela diri naga tersembunyi sebentar lagi dan melihat apakah Wen Sui masih di sana. Jika dia ada di sini, aku akan membawanya ke sini dan menyuruhnya meminta maaf padamu, kata Chu Feng. Tidak perlu minta maaf, hanya saja jangan memikirkan hal seperti itu lagi di masa depan. Bagaimanapun juga, ini agak menakutkan, kata Bayun King. Baiklah, ngomong-ngomong, Nona Liu, saya ingin meminta bantuan. Tolong berikan ini kepada Mo Yuhan dan pastikan dia menerimanya. Chu Feng menyerahkan tas Qian Kun kepada Liu. Di dalamnya terdapat beberapa sumber daya dan harta karun. Baiklah, Liu langsung menerimanya. Ini untuk pengembangan kalian, ini adalah kekuatan zaman para dewa. Kemudian, Chu Feng mengeluarkan 2 bagian lagi dari kekuatan zaman dewa dan menyerahkannya kepada Bayun King dan Liu.
Mereka semua memahami temperamen Chu Feng dan tahu bahwa mereka tidak bisa menolak apa yang ingin dia berikan, jadi tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Setelah berpamitan, Chu Feng tidak langsung pergi ke sekte bela diri naga tersembunyi, melainkan pergi ke kediaman Wang Yuxian. Meskipun mereka semua berteman, kedalaman perasaan mereka berbeda-beda. Wang Yuxian adalah sahabat baik Chu Feng yang telah mempertaruhkan nyawanya bersamanya berkali-kali. Meskipun kita sudah banyak berbicara, ada beberapa hal yang perlu dibicarakan secara pribadi. Sebagai contoh, Chu Feng tidak memberikan sumber daya yang telah disiapkan kepada mereka di depan umum karena ia takut mereka akan merasa terbebani. Hei, kamu kan orang yang sibuk sekali. Kenapa kamu tidak istirahat saja? Ketika Wang Yuxian mengetahui bahwa yang datang adalah Chu Feng, dia sangat terkejut dan gembira. Karena dia tahu bahwa Chu Feng pasti sangat sibuk dengan statusnya saat ini, dan dia sudah menghabiskan begitu banyak waktu bersama mereka. Tidak akan mudah bagiku untuk bertemu Chu Feng lagi. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi secepat ini, dan Chu Feng lah yang berinisiatif mencarinya. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi kita berikutnya di dunia novel.